Seringkali kita hanya melihat proses hasil akhir dari sebuah produk di etalase toko, termasuk koper dan juga tas. Namun pemirsa tahu nggak, di balik produksi koper dan tas itu ternyata banyak sekali keringat dan juga ketelitian di dalamnya. Saya jadi makin penasaran, gimana sih proses pembuatan koper dan tas dari A sampai Z? Kita lihat ulasannya hanya di Dari Nol. Koper dan tas merupakan salah satu barang krusial yang menunjang mobilitas. Sebab kedua alat ini berfungsi sebagai tempat untuk menaruh barang-barang saat bepergian. Kebayangkan kalau nggak ada koper dan tas, buat meletakkan barang seperti pakaian, perlengkapan mandi, sepatu, hingga barang-barang elektronik menjadi lebih sulit ketika traveling. Meski memiliki fungsi yang sama, menariknya nih, koper dan tas punya kegunaan yang berbeda loh. Tapi, di balik kemudahan membawa barang-barang, pernah nggak sih penasaran sama cara membuat koper dan tas sehingga praktis dan kuat untuk membawa begitu banyak barang? Kalau gitu, langsung aja yuk ke kota Tangerang Selatan, Banten, tepatnya ke Kecamatan Setu, buat ngintip pembuatan koper dan tas dari nol. Bisnis keluarga ini pada awalnya merupakan bisnis supplier materi promosi untuk perusahaan farmasi. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen akan tas, maka berdirilah pabrik yang udah dikelola dari generasi ke generasi ini. Terus gitu, jadi kita kerjanya selalu mengembangkan ide-ide banyak dan menginspirasi banyak orang juga. Pastinya ada juga sih dorongan dari orang tua untuk berbisnis ya, terutama melanjutkan family business gitu. Cuman di luar itu juga memang saya tertarik dengan industrinya sendiri karena saya lumayan tertarik dengan industri kreatif juga. Nah, ini dia tempat untuk memproduksi segala jenis tas. Salah satunya adalah koper. Berkunjung ke pabrik yang dipimpin Adinda ini, nggak cuma bisa lihat produksi segala jenis tas, tapi juga bisa dapat pengalaman langsung proses pembuatannya. Wah, jadi nggak sabar buat lihat dan ikut terjun langsung ke dalamnya. Kelihatan benang-benang yang timbul-timbul kayak gini nih. Ya, tuh. Nah, ini biar rapi. Halo Mbak Dinda. Hai. Lagi ngapain nih Mbak? Lagi meriksa bagian QC final. Jadi sebelum kopernya ini mau di packing, di QC secara final dulu apakah udah rapi apa belum. Jadi misalnya ada benang-benang sisa atau ada noda, jadi kita cek di sini. Oh oke, Gitu. berarti ini tahap hampir mau finish nih ya. Betul. Di QC ini ya. Oh. Ya, jadi supaya koper yang dikirim itu semuanya bagus, nggak ada yang reject. Ya, oh iya keren. Mbak, kalau boleh tahu ini pesanannya untuk siapa ya koper? Parasan saya tadi lihat tuh kayaknya kopernya warnanya sama semua gitu. Jadi ini koper kita produksi untuk haji dan umroh gitu. Nah, Oh, contoh jadinya tuh kayak gini nih. Ini yang udah jadi. Cuman gitu. ini yang belum di final QC. Jadi sebelum kita packing, masukin kardus, dicek lagi nih apakah udah sesuai semua apa belum, udah rapi apa belum gitu. Berarti ini dari sekian banyak koper ini di QC satu-satu tuh Mbak ya? Iya, semuanya Dari di QC tangan satu-satu. manual. Wah, keren banget itu. Pasti hasilnya nggak mengecewakan ya, karena di QC-nya tuh benar-benar double ya kan? Betul. Dari sana ke sini ya kan, wah, banyak langkah-langkahnya ya ternyata. Wah keren. Ini kalau boleh tahu pesanannya ada berapa jumlah kopernya ya Mbak? Kurang lebih itu sekitar 30 ribuan set 30 ribuan set? set koper. Jadi Set koper ada itu? yang koper besar, ada yang koper kecil. Jadi totalnya sekitar 60 ribuan ya, 60 ribuan koper yang kita produksi saat ini. Tahap pertama, semua bahan-bahannya dicampur jadi satu. Khusus untuk pembuatan koper ini, bahan dasarnya adalah campuran bahan-bahan plastik dan juga biji karet yang akan dimasukkan ke dalam mesin cetak. Nah ini pemirsa, ini adalah bahan baku untuk membuat suatu atau sebuah koper ya. Di sini sudah ada bahan bakunya, yaitu adalah biji karet ABS. Ini bahan baku untuk membuat koper. Nah nanti biji ini dimasukkan ke dalam tong ini, lalu disedot melalui mesin ini. Nah nanti setelah itu masuk ke dalam, diproses, barulah menjadi sebuah lempengan yang akan dicetak untuk sebuah koper. Dari sebuah biji karet dari ABS ini bisa menjadi sesuatu yang wah banget pemirsa ya kan, keren abis. Mesin ini bernama extruder.
yang berfungsi untuk melelehkan plastik dengan hasil akhir berupa lembaran atau lempengan plastik yang siap cetak menggunakan mesin vakum. Kenapa ban ABS? Karena di pasaran familiar dengan ABS, walaupun ada ABS, PC, dan polikarbonat. Cuma familiar itu lebih condong ke ABS. Kemudian bagaimana cara mengolahnya? Dari biji ABS itu kita olah menggunakan mesin extruder. Mesin extruder ini melelehkan biji plastik, kemudian menjadi lembaran yang siap untuk dicetak. Yes, ABS atau acrylonitrile butadiene styrene merupakan salah satu bahan termoplastik paling populer dan umum digunakan dalam pembuatan koper hardcase atau cangkang keras, terutama untuk kategori entry level hingga menengah. Koper memang membutuhkan kombinasi sifat material yang unik ya. Jadi, material harus cukup kaku untuk melindungi isinya. Tetap harus ringan agar tidak membebani penggunanya. Dan yang paling penting, harus murah untuk diproduksi secara massal. Makanya, bahan ABS ini bisa memenuhi kriteria tersebut dengan sangat baik. Nah, pemirsa, setelah tadi bahan baku yang utama itu dimasukkan ke dalam mesin, nah ini hasilnya seperti ini tadi nih. Dari biji karet yang ABS itu dimasukin ke mesin, lalu mesin itu dicetak jadinya seperti lempengan ini. Nah, lempengan ini nantinya yang akan dicetak menjadi sebuah koper. Nah, jadi satu lempeng nih, nanti ini bisa menjadi koper. Setelah dicetak, prosesnya dan habis itu dipotong untuk menjadi sebuah koper. Oke, kita pindahin dulu ya. Kalau biji plastik udah berubah bentuk jadi lempengan plastik seperti ini, selanjutnya masuk ke tahap pencetakan koper menggunakan mesin vakum. Pada tahap ini, lempengan plastik bisa langsung berubah bentuk menjadi koper. Mesin vakum ini ada beberapa ukuran loh, tergantung permintaan dari klien. Untuk menjadikan koper itu kita cetak menggunakan mesin vakum. Mesin vakum itu ada beberapa ukuran, tergantung pasar atau market membutuhkan ukuran berapa. Contohnya ukuran 18 in, 20 in, 24 in, dan sampai 30 in, seperti itu. Tapi nggak sampai situ aja. Masih ada tahapan produksi selanjutnya, yaitu memotong bagian koper yang tidak terpakai dan membuat lubang-lubangnya untuk assembling aksesoris. Halo Mas, lagi ngapain nih Mas? Oh, ini baru nyeting mesin CNC. Mesin CNC itu mesin apa? Mesin buat potong sekaligus pancing. Jadi buat motong sisa cangkang sama sekaligus kita buat lubang untuk aksesoris koper. Oh gitu, oh jadi ini adalah proses pemotongan sisa dari koper. Jadi setelah koper lempengan yang tadi dicetak melalui mesin press, nah bentukan kopernya itu tuh nanti pinggirannya tuh masih ada sisa. Nah ini mesin potong untuk sisa dari koper itu ya Mas ya? Iya. Mas, boleh Mas kita praktekin ya? Oh bisa, pengen tahu nih caranya gimana? Menariknya, terdapat dua cara untuk merapikan bagian-bagian koper. Pertama, menggunakan mesin. Kemudian yang kedua, dengan cara manual yang dilakukan oleh staf di sini. Namun, cara kedua ini hanya dipakai jika orderan sedang banyak ya. Langkah berikutnya, koper akan melewati proses pemasangan aksesoris, mulai dari roda, troli, dan handle. Pemasangan komponen tersebut menjadi titik penting karena proses ini membutuhkan ketelitian tinggi. Setelah itu kita pasang roda, troli, handle, kunci, ataupun kakian. Jadi untuk standar aksesoris seperti handle, troli, roda, itu kita tes secara berkala. Jadi koper sebelum kita kirim, saat pemasangan kita tes dulu. Yang pertama tes beban, kemudian tes banting juga. Jadi seberapa kuat koper ini akan dipakai oleh calon pembeli. Gitu. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Masih ada proses selanjutnya, yaitu pemasangan lapisan bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memisahkan atau membedakan bagian luar dan dalam dari koper. Nah pemirsa, setelah koper saya dipasang roda, troli dan juga handle, saya pengen minta tolong sama Masnya nih buat dipasang apa lagi nih Mas nih kira-kira Mas proses habis ini? Lapisan, Mbak. Oh pasang lapisan. Apa lapisan apa tuh? Ininya buat mesin kopernya. Oh
Oh, jadi ini lapisan dalam koper untuk memisahkan antara yang luar dan yang dalam gitu ya? Oh, ini prosesnya Mas. Boleh Mas? Setelah kita pasang aksesoris itu, kemudian kita pasang lapisan. Lapisan itu semacam bahan yang kita lem di dalam koper. Kita bungkus menggunakan kain. Fungsinya membatasi antara plastik dengan yang di dalam. Seperti itu. Oke pemirsa, setelah pemasangan bagian dalam koper dan juga aksesoris pendukung lainnya, masih ada nih tahap selanjutnya. Mau tahu caranya? Penasaran? Yuk ikutin saya. Thank you Mas. Kalau lapisan bagian dalam udah terpasang, proses selanjutnya adalah menjahit zipper atau resleting. Nah, kalau udah selesai, maka tahap berikutnya adalah perakitan koper hingga tersusun menjadi satu bagian utuh. Proses ini juga memerlukan ketelitian yang tinggi loh. Jadi tetap ya, memerlukan konsentrasi tingkat tinggi. Setelah kita pasang lapisan, kemudian kita jahit resletingnya. Atau kita bisa sebutnya zipper. Nah, setelah kita pasang zipper, kita pasang resleting atau slider. Kemudian kita rakit menjadi satu bagian dan koper siap untuk dipuisi. Selanjutnya koper kita periksa baik jahitannya, kualitasnya, dan apa aja seperti itu. Kemudian setelah kita puisi, kita packing dan kirim ke tujuan pemesan. Seperti itu. Dalam proses produksi, nggak bisa dipungkiri pasti akan ada peluang sebuah produk yang gagal. Nah, untuk menyiasatinya, maka sistem dan prosedur standar yang ketat harus dipatuhi ya, sehingga bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk produksi koper ini pasti pernah gagal. Yang faktor utama karena kita sendiri menggunakan full oleh mesin. Jadi mesin itu ketika sudah running, kita harus benar-benar settingnya harus sesuai dengan suhu panasnya berapa, terus durasi ini sekian berapa, jadi harus settle banget. Kalau nggak itu pasti akan tidak sesuai hasilnya, seperti itu. Pastinya dari masing-masing divisi dan proses produksi itu sudah ada SOP sendiri, di mana SOP itu harus dijalankan dengan ketat dan kita memperlakukan marking yang tepat pada setiap tahapan produksi supaya tidak ada kesalahan pada saat produksi. Berawal dari modal 2 mesin jahit, perjalanan panjang perusahaan yang dikelola oleh generasi kedua ini tak luput dari tantangan dan rintangan hingga bisa survive selama hampir 25 tahun. Jadi awal mula perusahaan ini itu didirikan oleh ibu saya. Jadi saya generasi kedua. Awal mulanya kenapa bisnis ini dibuat itu karena beliau ingin berkarya dan punya penghasilan sendiri. Jadi dia mencari bisnis apa yang bisa dilakukan dan pada saat itu dia bekerja menjadi supplier beberapa merchandise perusahaan, barang-barang promosi perusahaan, sampai akhirnya dapat kesempatan untuk bikin konveksi kecil di rumah di garasi sendiri dengan 2 mesin jahit. Kalau untuk pas awal bisnis ini berdiri, pastinya tantangan terbesarnya adalah gimana caranya mendapatkan hati dan kepercayaan dari klien untuk bekerja sama dengan kita. Kalau setelah itu mungkin proses selanjutnya itu tantangannya lebih ke gimana caranya kita bisa mendapatkan pengrajin atau penjahit yang visinya sama seperti kita atau yang bisa mengerti ide-ide kita supaya bisa dituangkan menjadi karya yang sesuai dengan yang kita mau. Inovasi dan konsistensi menjadi kunci dasar perusahaan dengan ratusan karyawan ini untuk terus bertahan. Buktinya, saat bisnis manufaktur terus menghadapi pukulan, perusahaan dengan kapasitas ribuan tas ini terus bertahan. Jadi di perusahaan kami melakukan R&D sendiri, di mana kami mencari formula yang tepat dan material yang sesuai supaya kami bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan kami, yaitu kuat dan tahan lama, serta dia lightweight atau ringan. Kalau untuk teknologi atau inovasi, kita pastinya ada ya melakukan beberapa research gitu. Seperti contohnya beberapa inovasi yang mau kami tonjolkan itu seperti fingerprint lock, terus charging technology, sama silent wheel technology untuk roda kopernya. Nah, itu teknologi yang saat ini sedang kami tawarkan ke beberapa klien kami.
Dalam bisnis pembuatan tas, kualitas menjadi harga mati, tapi bukan penentu satu-satunya kemenangan untuk dapat bertahan di tengah era disrupsi ekonomi. Kualitas yang bagus hanya membuat pelanggan tidak kecewa, tapi ada hal-hal tak kasat mata yang jadi pondasi perusahaan ini berdiri, seperti kenyamanan melalui layanan. Filosofi produk yang kita tuangkan itu sebenarnya lebih ingin menjadi teman perjalanan dengan kekuatan dan ketenangan yang bisa kami sampaikan melalui nilai-nilai produk kami, yaitu durability, trust, reliability, dan maksudnya itu adalah kita memberikan produk-produk yang tahan lama, jadi bisa selalu menemani perjalanan apapun itu selamanya. Kalau untuk pemilihan material itu nomor satu yang saya lihat itu pasti quality dan karakter bahannya, karena setiap material itu punya karakter bahan yang berbeda-beda. Jadi pada saat ada project yang turun ke kami, pasti saya akan lihat dulu barang yang mau diproduksi itu karakternya atau bentuknya nanti goalnya seperti apa. Dari situ saya baru mencarikan beberapa raw material yang sesuai dengan kualitas yang bagus, dengan karakter yang cocok dengan produk yang mau diproduksi. Sebagai generasi penerus bisnis keluarga, sepak terjang Adinda tentu tak mudah. Apalagi harus menangani ratusan klien dengan berbagai preferensi dan keinginan yang otomatis juga harus mengakomodir ribuan macam permintaan. Pantesan aja ya, banyak brand ternama tanah air hingga instansi yang mempercayakan pembuatan koper untuk berbagai keperluan pada pabrik yang mulai eksis tahun 2000-an ini. Nah, buat yang ingin memulai bisnis, mimpi jadi kunci sebuah usaha tetap bertahan. Di samping itu, kepercayaan diri dan kejujuran juga tetap dipegang teguh ya. Yang pasti itu nggak boleh malu ya, harus berani, harus percaya diri dan bangga dengan apa yang kita kerjakan. Selama yang kita kerjakan ini adalah jujur dan selalu memberikan yang terbaik gitu. Dan kata-kata motivasi dari ibu founder kami itu adalah jangan takut bermimpi karena sukses berawal dari mimpi. Nah, ini dia pemirsa nih hasil jadi koper yang udah diproduksi pada hari ini ya. Keren banget pemirsa jadinya nih. Ini buatan lokal dalam negeri, kualitasnya nggak kalah sama kualitas-kualitas luar. Ya ini kita tadi udah lihat ya proses produksi dari sebuah koper dari awal, terus pencetakan, pemotongan, pemasangan, sampai akhirnya siap didistribusikan nih. Nah infonya ini koper-koper ini adalah pesanan dari jamaah haji dan umroh warga Indonesia. Keren banget ini pemirsa. Saya jadi mau bawa satu nih, boleh nggak ya kira-kira? Buat yang hobi traveling atau bepergian, koper nggak cukup untuk bawa barang perlengkapan dan kebutuhan perjalanan. Harus ada satu lagi item yang nggak bisa ketinggalan dan wajib ditenteng. Nggak cuma saat bepergian, tapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kepikiran, tas yang tiap hari nemenin ngantor atau nongkrong asalnya dari mana? Sampai bisa nangkring di bahu dan memenuhi lemari koleksi. Ya udah, mending langsung ke dapurnya aja yuk. Tapi ini bukan dapur buat masak ya, karena di sini bahan bakunya adalah pola, benang, dan ketelitian tingkat tinggi. Penasaran seperti apa prosesnya? Langsung aja kita lihat dari nol. Semua mulai dari lembaran-lembaran bahan mentah ini, proses pemotongannya nggak boleh asal. Karena harus presisi banget ngikutin pola supaya nggak ada bahan yang kebuang percuma. Skill tangan para perajin di sini benar-benar terus diuji. Karena semua proses dilakukan dengan tangan secara manual. Produksinya berbeda. Kalau tas itu dia sedikit lebih rumit. Kalau koper kan dia dari cangkang lalu dilapis, nanti langsung bisa dijahit jadi satu koper. Ya, aksesorisnya dia kan bentuknya hard case semua ya. Nah kalau tas itu saya kasih tunjuk sedikit ya. Dari mulai lapisan, bahan luar, dan perintilan-perintilan kayak gini itu pemasangan dan pengerjaannya lebih rumit dan lebih lama. Manual semua. Jadi masih dikerjakan oleh tangan orang seperti ini. Langsung aja yuk ke ruang produksi.
suasananya makin seru nih. Di sini, para perajin pada unjuk kebolehan dan memamerkan skill ketelitian dengan menyatukan potongan-potongan bahan hingga memasang hardware seperti resleting dan kancing pada sentuhan akhir, yang bikin tas makin cantik sekaligus fungsional. Tapi sebelum sampai tahap ini, ada langkah dan proses yang harus dilalui tanpa ada yang boleh terlewat ya. Dari mulai turun PO ya, dari mulai turun PO dari klien, saya terima PO dari klien itu biasanya nanti kita akan ada pembelanjaan dulu bahan dari purchasing. Setelah bahannya dapat, kita sudah ready di pabrik, nanti ada proses yang namanya gambar pola. Gambar pola, setelah gambar pola ada cutting pola, setelah itu di QC bahan. QC bahan selesai baru nanti akan diserahkan kepada penjahit. Nah, di penjahit ini juga nggak langsung jadi satu kesatuan. Dia akan jahit per part, misalnya kantong. Jadi satu orang mengerjakan kantong, sisanya ada bagian samping, kantong jaring, dan lain-lain. Setelah semuanya jadi, baru nanti dijadikan satu. Baru berbentuk tas seperti ini. Gitu. Jadi semua bagian tuh dibuat terpisah ya? Iya, terpisah. Tapi masuk yang tadi yang penjahit kantong itu jahit kantong. Iya, kantong aja. Dia bikin misalnya handle, jadi handle semua. Nanti ada satu orang khusus yang jadiin satu, gabungin. Kalau bahasanya di kita itu setel. Ya, tukang setel tasnya gitu. Jadi nanti baru setelah di setel baru berbentuk tas seperti ini. Tas pada umumnya memiliki pola yang kompleks dan melengkung. Nah, untuk menjahit pola tas seperti ini, butuh perajin dengan jam terbang yang tinggi, supaya hasilnya simetris, kuat, dan tentu saja rapi. Menjahit merupakan tahapan paling krusial dalam membuat tas, karena kalau melenceng dikit aja, tas harus masuk dalam kategori reject, alias nggak sesuai dengan standar dan kualitas. Alhasil harus dirombak ulang dan mulai proses produksi dari nol. Makanya harus teliti ya. Yang paling menentukan ya, jahitnya sih. Jahit per partnya itu sulit, Mas. Jadi kalau misalnya dia ada salah satu jahitan aja, atau jahitannya melentot sedikit aja, kalau itu nggak ketahuan dari awal dan sudah berbentuk tas, itu kita harus mulai dari nol lagi. Gitu. Bisa dibilang itu barang reject? Barang reject. Oke. Gitu. Walaupun nggak dibongkar, tapi dijual dengan reject gitu ya? Kalau brand biasanya kita nggak jual lagi. Karena kita kan hanya terima orderan aja. Lebih ke pendekatan sih. Jadi kalau misalnya saya sedang ada PO yang turun, saya sering-sering turun ke produksi. Iya, ngecek. Ini sudah sampai mana? Oh, ini bagaimana jahitannya? Apakah sudah benar apa belum? Jadi kita sering komunikasi aja sih. Jadi nanti nggak ada salah-salahan ketika dia sudah jadi tas, final tas, baru ketahuan reject. Nah, itu yang dihindari. Langkah berikutnya, kalau semua tahap sudah terlewati, maka saatnya untuk cek kualitas alias QC atau Quality Control. Dan untuk memastikan hasil sempurna dan paripurna, maka kontrol kualitas harus dilakukan secara berlapis, hingga tak ada cacat sedikit pun. QC-nya harus benar-benar ketat. Jadi QC-nya kita berlapis, dari mulai QC bahan belum jadi, QC saat jalan produksi, final QC. Itu yang paling penting. Final QC Final paling akhir sudah paling akhir, yang menentukan tas itu benar-benar siap untuk layak untuk dikirim atau tidak. Bisnis penjualan tas di Indonesia masih sangat menjanjikan, tapi model bisnisnya memang udah banyak bergeser secara signifikan dari sekedar berjualan fisik di pasar grosir konvensional seperti Pasar Senen ke arah ekosistem digital dan penguatan identitas merek. Tapi no worries, masih ada pedagang-pedagang yang telaten dan penuh kesabaran bertahan di tengah persaingan bisnis penjualan tas. Karena ternyata model bisnis konvensional masih punya tempat di hati masyarakat. Kalau gitu, ketemu sama Jajam, salah seorang pedagang koper dan tas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang masih melayani pelanggan untuk lihat dan cek langsung barang-barang yang ingin mereka beli. Saya nggak jualan di online dia punya, saya jualan di lapak aja dia punya. Kalau untuk dampak itu udah pasti ada ya, karena di online tuh sistemnya paling dia materinya paling murah. Sedangkan kita di sini udah termasuk murah, cuman orang kebanyakan lebih enak kan di online. Tapi banyak juga sebagian yang belanja di lapak gitu. Dia lihat langsung loh, oh ini barangnya ya. Beda dengan di online kan. Kalau di online kan dia cuma kirim gambar, lihat gambar ya kan. Kalau di sini kan dia bisa pegang langsung, bisa lihat warna, bisa lihat bentuk, bisa dia raba mana yang rusak atau enggaknya ya. Banyak kan ya kalau orang yang benar-benar mau belanja, dia nanti pasti datang ke pasar atau ke lapak gitu. Kalau yang orang yang nggak ada waktu atau sibuk dengan kerjaannya, ya kebanyakan pesan di online, belanjanya di online. Tapi kualitasnya ya sama, barangnya dia juga gitu. Jadi sama gitu. Cuman harganya mereka lebih murah gitu.
Beda dibandingkan dengan kita. Kita kan sistemnya tawar-menawar ya. Ada pembeli datang, kita hargain, kita tawarin. Kalau cocok ya bisa dapat, kalau nggak cocok ya mereka pergi. Atau bisa kadang, di sini lebih mahal, murahan di online. Sama aja Bu sebenarnya Pak, kalau dipikir-pikir gitu ya. Peak season alias musim libur jadi momen penjualan tas meningkat. Mayoritas pelanggan tas dan koper di Pasar Senen ini justru datang dari luar Jakarta yang ingin mempersiapkan amunisi jelang persiapan liburan atau mudik ke kampung halaman. Ini koper baru semua, tidak ada yang second. Koper-koper baru langsung dari pabrik dia. Kita tidak jual second di sini dia punya. Koper baru dia. Kalau musim liburan tuh dulu lumayan dia, kita tiap hari banyak kesibukan gitu. Penjualannya agak meningkat, tapi kalau hari biasa standar aja. Kadang tergantung orang, kadang suka lewat yang berhenti dia belanja. Sekali lewat gitu aja. Suka lewat banyak yang suka belanja ya. Kadang yang orang pulang kantor kan dia lewat, sering sih mampir suka belanja gitu. Banyak sih kalau posisi jam-jam kantor ya, pulang kantor banyak orang suka belanja. Ya, tapi kalau untuk masa liburan, alhamdulillah aja yang orang pergi keluar daerah, untuk pergiran gitu, banyak yang belanja. Selain musim liburan, perjalanan haji dan umroh juga jadi salah satu faktor pemicu peningkatan penjualan koper. Yes, perjalanan spiritual memiliki arti tersendiri bagi seseorang, bukan sekedar perjalanan biasa. Perjalanan spiritual menuju Baitullah memerlukan kesiapan dalam berbagai aspek agar fokus beribadah. Lalu, koper seperti apa sih yang cocok dan ideal digunakan untuk perjalanan spiritual ke Tanah Suci? Iya, jadi Aldaut ini memang pelayanan untuk memberikan koper itu ada beberapa hal. Memang ada yang hard case, ada yang soft case. Koper ada yang fiber, ada yang bahan kain. Dan yang memang yang rekomendasi saat ini kita lebih menggunakan yang hard case, yang fiber, karena memang kualitasnya juga kita bisa cari ya. Ada yang bagus, ada yang medium gitu-gitu kan, tergantung bahan dan juga harga gitu. Jadi kita juga melihat manfaat dari jamaah atau keinginan dari jamaah, lebih mencari yang ada eye catching lah. Ya gitu, yang lebih jamaah tuh pengen lihat ketika berangkat umroh itu, selain memang niatnya itu benar-benar lillah gitu ya, ingin mencari pahala, tapi dari tampilannya juga seragamnya dirinya bagus gitu, kopernya juga bagus gitu. Dan yang saat ini yang lebih disukai oleh para jamaah itu yang fiber itu, yang hard case gitu. Jadi lebih bagus dilihatnya, juga lebih nyaman juga bagi jamaah ketika membawa koper itu kan lebih enak. Didorong, ditarik itu hard case lebih enak atau fiber lebih enak ketimbang yang bahan kain gitu. Spesifikasi koper ternyata menjadi pertimbangan khusus dalam perjalanan spiritual ya. Mirip dengan perjalanan reguler, tapi jauh lebih ketat. Karena itu, perlu koper dengan durability atau ketahanan serta sistem pengaman tingkat tinggi. Belum lagi proses bongkar muat di Arab Saudi dilakukan dengan ritme cepat dan skala masif, sehingga memerlukan koper yang rodanya kuat dan mumpuni, supaya perjalanan ibadah tetap lancar dan nyaman. Kalau ukuran standar yang direkomendasikan dari pihak maskapai, itu untuk jamaah umroh perjalanan ke luar negeri, ada dua koper yang besar dan koper yang kecil. Kalau yang besar itu ukuran minimal 24 inch. 24 inch itu masih cukup untuk beban atau bagasi maksimal di 30 kilo. Gitu. Kalau yang ke cabin itu 20 inch. Yang 20 inch itu paling maksimal 20 inch untuk bisa ke cabin. Bisa 18 inch atau 20 inch. Kalau di kami menggunakan koper yang cabin 20 inch dan bagasi 24 inch. Nah pemirsa, saya udah siap nih mau liburan nih, udah bawa koper, udah bawa tas juga ya kan. Coba pemirsa bayangin, kalau misalnya di dunia ini nggak ada koper sama tas, wah orang-orang yang mau jalan-jalan berpergian nih bakal repot banget tuh bawa barang-barangnya ya kan. Terus ikuti perjalanan saya pemirsa ya, kita mulai lagi dari nol. Dadah!